Oke, halo kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan menjelaskan kepada kawan-kawan semua tentang salah satu indikator yang sangat penting dalam menganalisa saham dengan menggunakan metode value investing. Nah, ini adalah hal yang paling basic dalam metode value investing. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang apa pentingnya indikator PER atau price earning ratio dalam menganalisa saham. Sekarang saya akan menjelaskan kawan akrabnya yang harus selalu kita perhatikan ketika kita menganalisa saham. Apa itu? Yakni PBV, Price to Book Value. Harga nilai buku saham yang sering kita bilang. Nilai wajarnya, harga wajarnya. Nah, kenapa indikator price to book value penting? Saya jelaskan dulu konsepnya supaya kita mengerti mengapa ini harus kita hitung dan mengapa ini penting untuk dijadikan indikator menganalisis saham. Nah, saya akan bikin suatu analogi. Oke. Kalau misalnya Anda punya perusahaan dan sudah Anda kelola dan jalankan berpuluh-puluh tahun, misal katakan 10-20 tahun lah, gitu kan. Secara mudah orang akan menilai, misal di atas 20 tahun udah, berarti pondasi tata kelola perusahaan Anda sudah kuat, kan gitu. Nah, dalam menjalankan perusahaan, Anda memerlukan peralatan, perlengkapan, tanah, kantor, uang kas untuk menjalankan usaha Anda. Oke. Dalam proses perjalanan usaha itu pun Anda tentu mempunyai pelanggan. Pelanggan ini kan ada yang bayar langsung terkait barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan Anda, ada juga yang bayarnya nanti gitu. Istilahnya dia ngutang dulu. Dan itu dicatat di aset kita sebagai piutang. Piutang itu adalah uang yang akan kita tagih sama si penghutang, dalam hal ini pelanggan kita yang membeli barang atau jasa kita kan. Nah, itulah isi sederhana dari aset. Nah, itu pelajaran dasar dalam neraca di akuntansi. Isi aset itu kas, kas setara kas, piutang, dan contohnya ada persediaan. Nah, itulah kunci-kunci utamanya, organ-organ pentingnya. Nah, selain aset, dalam hal Anda menjalankan perusahaan Anda, tentu kadangkala Anda juga berhutang atau mengambil utang untuk dijadikan modal memperlancar usaha Anda, atau Anda butuh uang untuk ekspansi, untuk mengakuisisi. Nah, kadangkala Anda memakai hutang. Setelah semua aset tercatat, ditotalkan, dan setelah semua hutang tercatat atau liabilitas dicatat, maka dikurangkanlah aset, dikurang liabilitas, dapatlah ekuitas. Nah, ekuitas inilah ya modal kerja bersih, kalau kita bilang ya, modal kerja bersih yang bisa kita atau yang kita perlukan untuk menghitung nilai harga wajar suatu saham. Sehingga kita dapat menghitung berapa price to book value-nya. Price to book value artinya harga saham dibandingkan dengan nilai bukunya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan langsung kepada kawan-kawan bagaimana cara kita menghitung PBV, price to book value. Tapi itu dulu konsep dasarnya. Sama Anda harus pikirkan juga, misalnya Anda punya perusahaan, setelah Anda hitung-hitung, aset dikurang liabilitas, dapat ekuitas misalnya 20 triliun.
Ya kan? 20 triliun. Itulah modal kerja bersih Anda, itulah nilai perusahaan Anda. Setelah semua dihitungkan, seandainya perusahaan Anda mau Anda jual, segitulah kira-kira nilainya yang Anda dapat gitu, 20 triliun kan. Nah, ketika Anda IPO, dijual jadi perusahaan publik, sahamnya itu maka terpencar. Ada juga yang bisa dibeli publik dan ada juga yang Anda miliki. Nah, berapa total semua lembar saham itu? Jika dibagikan dengan ekuitasnya, maka itulah mencerminkan harga wajarnya. Ketika Anda memiliki ekuitas 20 triliun, contoh dengan jumlah lembar saham beredar misalnya kita katakan 1 miliar. Oke. Maka secara nggak langsung 20 triliun dibagi 1 miliar, maka harga wajar saham Anda adalah 20.000. Kalau Anda di market jadi perusahaan TBK, maka harga saham Anda itu akan fluktuatif, harga saham perusahaan Anda itu. Tapi si fluktuasi ini tidak selalu mencerminkan apa yang sesungguhnya ada di perusahaan Anda. Karena itu sesuai permintaan, sentimen, itu kan mempengaruhi tiap hari. Kondisi ekonomi suatu negara, kondisi keuangan perusahaan, gitu. Padahal yang investor lupakan, bahwa bisnis itu ya fluktuatif juga. Kadang laba, kadang rugi. Kadang labanya kecil, kadang labanya besar. Tapi investor nggak mau menilai dan memperkirakan itu. Jadi itu yang menyebabkan fluktuasi harga saham. Kadang harga sahamnya turun, jatuh, naik gitu. Terlalu mahal bahkan. Nah, kalau misalnya Anda punya perusahaan tadi ekuitasnya 20 triliun, saham beredar 1 miliar, artinya kita perkirakan nilai wajar Anda karena ekuitas dibagi jumlah lembar saham beredar, dapatlah nilai harga wajar saham perusahaan Anda 20.000. Karena terjadi fluktuasi dan sentimen negatif terhadap usaha Anda, maka harga saham Anda turun 10.000 misalnya. Artinya Anda kehilangan nilai ekuitas 50%. Tapi kan ini imajiner di market. Aslinya perusahaan Anda ya baik-baik aja gitu. Peralatannya tetap ada, mobilnya tetap ada, truknya tetap ada, tanahnya tetap ada, gedungnya tetap ada, bisnisnya tetap jalan. Tapi sentimen negatif bisa mengurangkan nilai perusahaan Anda di market. Bahkan kurang setengahnya bisa itu. Dalam satu hari pun bisa. Itulah faktanya. Nah, jadi kita menggunakan indikator price to book value ini untuk mengkalkulasi berapa nilai asli perusahaan tersebut. Kalau nilai asli perusahaan tersebut sudah kita hitung semuanya, kita nilai 20.000, ketika di market harganya 10.000, mungkinkah Anda takut untuk membelinya? Gak logis kan? Pasti berani dong. Nilai perusahaan udah kita hitung 20.000, dijual 10.000, artinya kan didiskon 50% itu. Ya belilah. Kalau kita tahu setelah kita analisis tata kelolanya bagus, bagi dividen apa segala macam, itu kan peluang untuk membeli. Mana ada orang yang mau jual perusahaannya sudah dibangunnya capek-capek sekian puluh tahun, tiba-tiba kita beli dengan setengah harga. Itu hanya ada di bursa, bursa saham. Di dunia nyata mana ada yang kayak gitu, nggak ada yang mau. Mau bisnisnya lagi hancur pun, lagi COVID, mana mungkin dia mau tiba-tiba jatuh harga bisnisnya 50% nilai bisnisnya semuanya. Kalian hargai misalnya mobilnya dibelinya 100 juta jadi 50 juta tiba-tiba dalam waktu satu hari. Mana ada yang mau? Tapi di market ada. Itulah yang kita gunakan sebagai indikator untuk mendapatkan saham yang dijual di bawah harga wajarnya. Indikator price to book value ini untuk mencari wonderful company yang dijual di bawah harga wajar. Sekarang saya akan langsung masuk ke contoh perhitungan, oke? Terkait price to book value, menilai harga wajar perusahaan. Saya ambil contoh saham Adro. Saham Adro hari ini dijual di harga 2.410 di penutupan perdagangan tanggal 3 Januari 2024. Oke, 2.410. 2.400. Nah, berapa harga wajar saham? Kan ini pertanyaan kita. Nah, cara menghitungnya adalah kalau kita mau memakai data yang paling terupdate, maka kita ambil neraca di kuartal 3. Itu yang paling terupdate.
Tapi kalau kita mengambil secara historikal, maka kita ambil nilai ekuitas tahun sebelumnya, kita rata-ratain 5 tahun kek, 3 tahun kek, atau kita hanya memakai ingin tolak ukur 1 tahun sebelumnya. Ya udah kita ambil yang di 2022. Jadi untuk mengambil data mana yang akan kita jadikan sampel itu kembali ke sudut pandang kita masing-masing gitu. Mau nilai bisnis yang mana yang kita jadikan apa? Di tahun keberapa gitu. Tapi kalau kita mau pakai yang terupdate dan alangkah lebih baiknya juga kita pakai yang terupdate sekaligus memperhatikan sedikit-sedikit masa lalunya, maka kita ambil yang kuartal 3 2023 karena kuartal 4 2023 kan belum keluar. Keluarnya kan di akhir Januari atau di awal Februari, ya kan? Nah, maka kita ambil data yang terakhir. Kuartal 3 2023. Total aset lancar dari Adro 70,2 triliun. Besar sekali kan? Aset tidak lancarnya 90,7 triliun. Total aset 160,9 triliun. Total hutangnya, liabilitasnya jangka pendek dan jangka panjang 46 triliun. Nah, ekuitas adalah aset dikurang liabilitas kan tadi. Dapat ekuitasnya 114,768 triliun. Dan buat dulu di sini ekuitas Adro Q3 2023 sama dengan 114,7 triliun lah, itu aja ya kita bulatin ya. 114,7 Sekarang apa data yang kita perlukan? Kita cari jumlah lembar saham beredarnya. Kenapa? Karena kita mau cari harga saham, harga wajar sahamnya kan. Jumlah lembar saham beredar. Kan? Lihat di sini. Nah, jumlah saham beredar. Nah, ini dia. Saham beredar 32 miliar. Oke, 32 M. Jadi, harga wajar Adro adalah 114,7 triliun dibagi dengan 32 miliar. Maka kita dapat harga wajar Adro adalah 114,7 miliar triliun, saya hilangkan nolnya aja biar kita gampang ngitungnya, dibagi dengan 32 miliar. Maka dapatlah harga wajar Adro adalah 3.584. 3.584. Nah, dari sini saja secara sederhana kita bisa tahu bahwasanya Adro ini sedang dijual di bawah harga wajarnya. Kenapa? Harga wajarnya 3.584. Harga di pasar saham 410. Artinya kan kalau kita beli Adro di harga sekarang kita dapat diskon yang banyak kan. Nah, kita cek berapa price to book value-nya. PBV. Kalau saya beli Adro di harga 2.410 kan? Maka caranya kita bagikan saja 2.410 harga sahamnya hari ini dibagi dengan 3.584. 2.410 dibagi 3.584. Dapatlah kita, kalau kita beli Adro di harga segini, maka kita dapat di PBV 0,67. PBV 0,67. Nah, kalau PBV di bawah 1 kali, itu artinya harga saham saat ini dijual di bawah harga wajarnya. Nah, kalau kita beli di PBV 0,67 kali, artinya kita kan dapat diskon sekitar 0,33 kali, artinya 33% kita dapat diskon. Lumayan kan? Kita dapat diskon 33% kalau kita beli Adro di harga 2.410 karena harga wajarnya adalah 3.584. Salah satu keuntungan ketika kita membeli wonderful company yang bagi dividen adalah kita tidak khawatir untuk menunggu saham tersebut sekalipun dia jatuh. Justru kita senang kalau dia jatuh karena kita harus tambah lagi kan muatan, tambah lot kita banyak karena Adro ini adalah perusahaan yang rutin bagi dividen 2 kali dalam setahun. Dan dividen yield-nya itu bukan main-main kawan-kawan. 20% setahun, kadang 30% juga. Jadi dia membuat kita senang gitu dan tenang.
Satu, perusahaan sudah wonderful company. Dua, perusahaan rutin membagi dividen. Kalau perusahaan rutin membagi dividen, harga sahamnya jatuh, kita nggak khawatir. Kenapa? Karena kita tahu dia akan naik lagi ketika dia nanti mau bagi dividen. Justru ketika harga sahamnya jatuh, itu adalah peluang kita untuk menambah lot saham kita, jumlah kepemilikan saham kita. Kan itu logikanya. Kalau lot saham kita bertambah, artinya asumsinya tahun depan kita bakal dapat dividen yang lebih banyak lagi. Ya kan? Nah, itulah pentingnya kita menganalisa dan mendapatkan saham yang wonderful company bagi dividen. Apalagi kita kan ini ada peluang juga untung dari capital gain. Kenapa? Karena kalau dia balik ke harga wajarnya dari 2.410 ke 3.584, tadi asumsi untung kita kan sekitar 33%. Sembari menunggu dia kembali ke harga wajarnya, kita menikmati dividen. That's the logic. Ya kan? Jadi kita dalam kedua sisi pun kita aman dan nyaman dan menang. Ketika harga sahamnya turun, kita tambah kepemilikan. Ketika harga sahamnya naik, ya kita persiapan untuk jual. Sembari menunggu itu, kita nerima dividen. Jadi bagaimanapun skenarionya kita menang. Gitu. Itu adalah teknik value investing. Itu keuntungannya kita pakai teknik metode analisa saham value investing. Dan dalam pelajaran kali ini, kita nyambungin ke price to book value. Salah satu indikator penting dalam menganalisa saham dalam metode value investing. Oke, jadi PER di video sebelumnya dan sekarang PBV adalah dua indikator yang sangat penting dalam analisa value investing. Oke, itu saja kawan-kawan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.